Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kembali lagi di hari ini, hari Rabu sore, yang kita dalam majelis ilmu yang melanjutkan tentang akhlak, bagaimana obat akhlak tercela secara global. Setelah kita mengetahui aib kita, ya, melihat pada diri kita berupa aib di penjelasan sebelumnya, maka aib itu diantaranya hasil dari akhlak yang tercela. Maka akhlak yang tercela bisa diobati. Dan akhlak yang tercela tidak hanya cukup berdoa saja, tapi harus ada upaya untuk mengobati akhlak tercela tersebut. Maka di sini ada dikumpulkan yaitu 6 obat, ya, akhlak tercela. Dan mungkin pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama bahasnya 6, yang kedua dalil-dalil yang termasuk obat akhlak tercela itu, ya. Yang pertama, obat akhlak tercela adalah dengan mengetahui hakikat penyakit hati tersebut, bahayanya, sebabnya, kebalikan darinya, faedahnya, dan sebab dari kebalikannya itu. Jadi kalau seseorang mengetahui bagaimana penyakit hati yang ada pada dirinya, yang menyebabkan aibnya atau akhlaknya tercela, kemudian juga mencari sebabnya, baik itu juga diantaranya menurut ilmu bisa membuka cakrawala kita mengenai akhlak kita juga, ya. Dan juga kebalikan dari penyakit hatinya, dan juga faedah untuk seseorang perbaiki hatinya, dan sebab dari faedah itu serta kebalikannya. Artinya disinilah bagaimana seorang muslim mengetahui hakikat penyakit hati. Penyakit hati itu nanti banyak, ya. Ada sebuah bukunya itu, ya, tentang penyakit hati itu, ya. Dan memang saya sudah baca dari Ibnu Qayyim kalau nggak salah itu, ya, tentang penyakit hati. Nah, kita bisa pelajarinya, ya, gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui obat dari penyakit hati yang kita mungkin ada pada diri kita, noda tersebut, ya. Ya, itu nanti sambil dibaca, ya, sambil dikaji saja nanti, ya, gitu, tentang penyakit hati.
Yang kedua, dengan mengetahui adanya penyakit tersebut pada dirinya, dengan memeriksa dan menyelidikinya dan memilih orang lain yang dapat mengingatkannya atas aibnya itu dari temannya yang jujur. Artinya yang kedua ini, bagaimana kita harus punya orang yang menilai kita gitu ya, bahwa kita itu punya penyakit hati gitu. Ya, memang sangat ditekankan dalam Islam itu untuk hati yang bersih. Hanya saja tentunya dalam posisi kita atau di zaman sekarang ini tidak mudah untuk hal itu ya. Karena kita terkadang punya teman-teman atau ya kawan-kawan yang punya pribadi yang buruk juga, ya, akhlak yang buruk. Ya mungkin ya orang yang kelihatannya waktu itu baik, ya, diem, ya, nggak banyak aktif, tapi setelah punya kawan dia bisa terbawa suasana, gitu ya. Nah makanya ilmu itu benar-benar menjadi benteng seseorang agar ya tidak terbawa suasana seperti itu ya gitu. Kalau ada temannya seperti itu ya jangan ikut-ikutan juga gitu ya. Cuman ya yang jadi beratnya itu dia misalnya teman bisnis, teman pekerjaan, atau dia sama-sama guru di sekolah, atau dia pula satu rekan dengan kita gitu ya. Itu lebih susah lagi. Nah itulah makanya memang berat. Tapi kalau seorang dengan ilmu tidak akan terbawa ya. Jadi jangan sampai orang yang di sekitar kita itu membawakan pada suasana yang nantinya suasana itu ya memperburuk akhlak kita juga gitu ya. Makanya dia antaranya ada orang-orang yang mengingatkan di sekitar kita gitu ya. Dengan majelis ini juga kita saling mengingatkan gitu ya. Serta dengan pasangan juga saya mengingatkan gitu ya. Kalau kita harusnya jadi pasangan juga jangan sampai pemahadinya gitu. Apalagi seorang laki-laki ya. Justru harus saling sama-sama saling memotivasi gitu. Berbaiki, mengisi gitu ya, melengkapi gitu ya. Ulahnya kumadinya gitu nya terbawa suasana gitu ya. Ya nggak akan jadi kondusif gitu ya. Karena itu yang akan berfungsi mengingatkan kita pula gitu ya. Dan kita juga mengingatkannya. Jadi tidak bisa kemadinya gitu ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya. Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana bisa sama-sama menjadi cermin juga seorang mukmin itu ya. Kita cermin bagi orang lain juga demikian cermin bagi kita. Maka disitulah bagaimana kita
menjadi teladan gitu ya. Teladan bagi orang lain gitu ya. Jadi cerminan itu bagaimana kita akan dilihat gitu ya, ini siapa gitu ya. Bukan ingin terkenal ya, bukan niat ingin terkenal ya, bukan ya. Tapi bagaimana dari segi penampilan juga, segi rohani apalagi akhlak ya gitu. Karena ya tiap orang beda-beda ya gitu. Makanya kita harus jadi teladan bagi mereka ya gitu. Termasuk juga ya mungkin ya walaupun penampilan tidak terlalu ya dalam beberapa orang mungkin ya tidak terlalu nilai lah gitu, balager gitu ya. Kamu jemaah muhajirin masya Allah ya gitu ya. Gitu. Balager ternyata kalau penampilan rada ya seetiknya tenan ternyata jangan terlalu menjadi persoalan tuh ya gitu. Yang timah ya ilmunya gitu ya gitu. Tapi ya itu tetap jadi penilaian ya. Tetap jadi penilaian ya gitu. Walaupun kadang kita di suasana pekerjaan misalnya kita bekerja keras ya. Kadang di pekerjaan kita misalnya kaki kotor sedikit tidak akan terlalu dinilai ya. Mungkin dengan pasangan kita ya dinilai kaki sedikit kotor. Mungkin dengan keluarga ya dengan ibu dan apa itu yang dinilai gitu ya. Gitu. Itu kerjaan udah wajar gitu ya gitu. Si kepala sekolah melihat misalnya si OB-nya juga ya mau OB tapi dia seorang imam tuh ya gitu. Tapi kakinya kotor sedikit ya dia memaklumi gitu ya gitu. Tapi ya beda kalau kondisinya sudah di rumah gitu ya. Gitu. Ya ini juga penampilan tetap ya walaupun tuh hal yang kecil ya gitu. Ya. Yang benar tuh ya. Apa yang terpenting hatinya ya betul sekali, tapi tetap cerminnya itu ya diantaranya penampilan tuh ya gitu. Dan memang utamanya lagi adalah bagaimana akhlaknya itu ya. Pribadinya. Ini yang bisa jadi juga kalau dia pribadinya bagus. Akhlaknya baik gitu ya. Itu akan menutupi kekurangan dirinya gitu ya, asal punya pribadi yang bagus. Nah disinilah kita menjadi teladan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, apakah Anda melihat pada diri saya sesuatu yang dari tanda-tanda kemunafikan dalam Muhtasar Ihya Ulumuddin. Bahkan dikatakan kayak gitu ya, Umar itu bertanya, apakah engkau melihat di saya ada tanda kemunafikan? Wah, itu ya. Kalau kita kadang dikoreksi sedikit juga, aduh, tersinggungnya minta ampun tuh ya. Tapi sahabat, bagaimana mereka ingin dikoreksi itu ya. Dan juga Nabi bersabda, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din wa qara sagi ruhum kabi rahum wa zaraqahum arrafqa atau arifqa juga bisa dibaca gitu ya, fi ma'isatihim wal qasda fi nafaqatihim wa basarahum uyubahum fayakubu atau fayatubu minha wa ida arada bihim ghayra dalika tarakahum hamalan. Jika Allah berkehendak kebaikan kepada pengisi suatu rumah,
maka ia akan menjadikan mereka paham agama. Yang kecil dari mereka menghormati yang besar, memberikan kepada mereka keramahan pada kehidupan mereka, sederhana dalam nafkah mereka, dan melihatkan aib sendiri kepada mereka, sehingga mereka pun bertobat darinya. Dan jika Allah berkehendak selain itu kepada mereka, ia akan membiarkan saja pada mereka. Riwayat Daraqutni pada Al-Afrad dari Anas radhiyallahu anhu. Tapi beliau berkata, gharib ya hadisnya, menyendiri padanya Ibnu Al-Munkadir. Dari beliau tidak ada yang meriwayatkannya dari Musa bin Muhammad bin Atha, dan dia itu matruk atau ditinggalkan hadisnya. Tapi sini ada keterangan atau ada faedah yang bisa kita ambil ya, gitu. Bagaimana kebaikan, kefahaman tentang agama ketika benar-benar dengan kepahaman terhadap agama itu, akhlak yang ada di dalamnya itu menjadi mulia. Ya. Kita cepat saja ya. Ini ada 4 poin lagi ya semuanya. Luqman Al-Hakim pernah ditanya, "Dari siapakah Anda belajar sopan santun?" Beliau menjawab, "Dari orang yang tidak tahu sopan santun." Luar biasa ya Luqman Al-Hakim itu ya. Beliau belajar dari orang yang tidak tahu sopan santun. Kalau kita belajarnya dari siapa? Yang tahu sopan santun. Tapi beliau belajar dari yang tidak tahu sopan santun ya. Jadi ada sisi pembelajarannya juga, orang yang lost adab itu ya, gitu. Orang yang hilang adab ya, gitu ya, gitu, atau apa, no adab ya, gitu ya. Kan kita sedikit-sedikit lagi di pemuda versus ya, punten ya, sedikit berbeda, no adab ya, kurang adab ya, gitu. Lost adab ya, gitu. Jadi sebenarnya kan dari orang yang kurang adab itu ternyata ada pelajaran juga ya, gitu. Tahu sangka pelajaran tanya di ustadz, di santri, lembaga nggak adab ya, gitu. Tapi ternyata dari orang yang tidak beradab pun ada pelajaran, gitu. Karena itu supaya apa? Ya supaya tidak mengikuti adabnya, gitu. Ya ada pelajaran. Ya. Dan kita juga jangan menjadi orang yang sombong ya, ketika punya ilmu lebih misalnya, menyatakan pada orang lain juga tidak ada adab ya. Loh kita, apakah kita juga orang yang beradab? Tentunya ini kadang hati gitu ya, kesombongan gitu ya. Gampang-gampang banget orang menyatakan lost adab, no adab ya. Tapi kenapa tidak mengoreksi dirinya sendiri gitu ya. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, obat akhlak tercela adalah dengan membedakan sebab-sebabnya, kemudian menghilangkan sebab tersebut. Karena musabab hanya dapat hilang dengan dihilangkan sebabnya. Melakukan kebaikan yang berlawanan dengan penyakit hati tersebut dan berusaha keras mencapainya. Karena penyakit itu dapat diobati dengan kebalikannya. Jadi kalau kita sedang sakit ya, obati dengan kebalikannya ya, gitu. Orang ya misalnya sakit kaki sedikit lah gitu, nyeri tuur saeutik ya, gitu. Ya paksain dia melangkah gitu ya, gitu. Jangan kayak gini tuur gitu ya, kayak gini tuur saeutik gitu ya, tidak mau kemana-mana gitu ya, gitu. Ini gitu ya. Justru harus dipaksakan tuh ya, cuman apa, pilek sedikit ya, paksakan aja itu tidak akan terlalu berpengaruh ya. Nah itu juga hati itu ya. Lakukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Punya penyakit malas misalnya ya. Malas sedikit ya. Paksakan saja gitu ya, untuk menuntut ilmu kadang tergopoh-gopoh, terseok-seok, susah payah, ya biarin tuh ya, gitu. Ya, ini kan pembelajaran namanya juga kan, pembelajaran untuk ya kembalikan semangat itu ya, gitu. Gitu ya.
Asal jangan mendengarkan ilmu sambil tidur. Karena yang viral ya itunya, ada yang viral tentu ya di kajian di manhaj beberapa kajian salaf ya, tablik akbar gitu ya, si ustaminya karena kecapean pisan tidur ya, diingetin sama si ustadznya gitu ya. Allah alam apakah diingetinnya emang dia secara personal gitu ya, langsung dia ketika ceramah ke orangnya gitu ya, atau sebenarnya secara umum gitu ya gitu, tapi langsung dia kabur gitu ya sama istrinya gitu ya, ajak keluarganya untuk tidak ikut, tidak lanjut ya. Ya teman mental kumaha ya gitu. Justru ya kalau capek gitu ya, sebenarnya kan uzur kan dia kecapean gitu ya. Karena kan apalagi bisa lewat audio, bisa lewat ini kan download audionya gitu ya gitu. Bisa. Daripada menuntut ilmu dia mendengarkan sambil tidur gitu ya. Ya wajar saja orang ya, kalaupun misalnya tidak boleh juga kita menyalahkan pada orang yang atau si ustadznya, itu jangan menyalahkan gitu juga gitu ya gitu. Walaupun ya kadang momen seperti itu ya kadang nyinggung juga gitu ya. Ya udah gimana gitu ya. Ya haruslah gitu. Gitu. Kalau setiap Jumat aja gitu ya. Kalau satunya tentu gitu ya gitu. Itu kita diperingatkan supaya jangan tidur ketika Jumat. Nah, ya tanya nyinggung gitu ya. Ya Jumatan teh bawa ya enggak nah gitu ya. Punten. Ya itu. Maka kemalasan saat itu pula misalnya ya kita paksakan saja menuntut ilmu gitu ya gitu. Itu diantaranya ya. Yang keempat, bersihkan ya. Dengan bersihkannya dengan cara menjelek-jelekannya dan mencelanya baik ketika menyendiri maupun di hadapan orang lain supaya jiwanya terasa sakit dengannya. Maksudnya kita tahu bagaimana kejelekan dari akhlak yang tercela ya, dan tercelanya akhlak buruk itu, gitu ya. Maka disitulah kita nilai bahwa akhlak itu ya buruk, tercela, dengan tahu bahwa bagaimana sifat-sifat tercelanya, akibat yang akan ditimbulkannya, mudaratnya, ya pasti dia terobati. Gitu ya. Yang kelima dengan riadoh, yaitu melatih diri dan mengajarinya memikul beban berat sedikit demi sedikit. Jadi riadoh itu diantaranya ya, melatih diri kita ya, pikul kita melatih diri majelis ilmu walaupun jauh gitu ya, kita latih gitu ya, meskipun capek kita latih gitu ya. Itu riadoh juga ya, riadoh juga ya dengan amal sholih gitu ya gitu. Walaupun subuh kedinginan misalnya ya, dingin saat hikmat nah, maju aja gitu ya gitu. Itu ya, itu riadoh tuh. Salat sunat ya gitu ya, konsisten aja gitu ya gitu. Dan yang keenam dengan istima terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia yang berisi celaan terhadap akhlak jelek dan pujian terhadap akhlak yang baik. Maka dengan mendengarkan Al-Quran akan menjadikan seorang berubah atau memperbaiki akhlaknya, karena dia tahu dia mengilmui tentang kejelekan-kejelekan yang ada pada akhlak buruk ya gitu. Maka dia akan senantiasa memperbaikinya. Itu saja dahulu yang bisa kita pelajari ya. Wallahu minkum. Insyaallah kita akan lanjutkan dari Selasa tentang fikih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.